Kembali lagi di Kimia dan kali ini kami akan mempresentasikan diskusi kami mengenai materi koloid. Yang pertama adalah pengertian koloid. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Fase terdispersi adalah zat yang dimasukkan ke dalam fase pendispersi. Jika fase terdispersi adalah zat terlarut, maka fase pendispersi adalah zat pelarut dalam sistem koloid. Fase terdispersi adalah zat di mana partikel koloid tersebar secara merata. Kemudian ada jenis-jenis koloid. Yang pertama, aerosol. Aerosol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat atau cair dan medium pendispersinya berupa gas. Jika fase terdispersinya padat, maka disebut aerosol padat. Sedangkan jika fase terdispersinya cair, maka disebut aerosol cair. Contoh koloid jenis aerosol adalah minyak wangi atau parfum, obat nyamuk semprot, dan cat semprot. Lalu yang kedua ada sol. Sol merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa zat padat, sedangkan medium pendispersinya berupa zat cair atau zat padat. Jika medium pendispersinya zat padat, disebut sol padat. Sebaliknya, jika medium pendispersinya zat cair, maka disebut sol cair. Contoh koloid jenis sol cair adalah tinta, sol belerang, dan sol emas. Dan contoh sol padatnya adalah kaca hitam, intan hitam, dan paduan logam. Yang ketiga ada emulsi. Emulsi merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya zat cair dan medium pendispersinya juga zat cair. Lalu, apa bedanya dengan larutan? Pada emulsi, kedua zat cair tidak saling melarutkan. Hal itu karena adanya peran zat pengemulsi. Contoh emulsi adalah kas yang di dalam susu, kuning telur, santan, dan mayones. Lalu yang keempat ada buih. Buih merupakan jenis koloid di mana fase terdispersinya berupa gas, sementara medium pendispersinya berupa zat cair. Jika medium pendispersinya berupa zat padat, maka disebut buih padat. Contoh koloid jenis buih ini adalah sabun, deterjen, karet busa yang tergolong dalam buih padat, dan batu apung yang juga tergolong dalam buih padat. Dan yang terakhir ada gel. Gel merupakan jenis koloid yang terbentuk dari campuran zat padat dan zat cair. Gel terbentuk karena fase terdispersi mampu mengabsorpsi medium pendispersinya. Contoh gel adalah agar-agar, lem kanji, selai, gelatin, gel sabun, dan gel silika. Kemudian berdasarkan sifat elastisitasnya, gel dibagi menjadi dua, yaitu gel elastis dan non-elastis. Ya, jadi materi yang selanjutnya akan saya bahas adalah tentang sifat-sifat koloid. Jadi sifat-sifat koloid ini terbagi menjadi 9. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Inggris yaitu John Tyndall. Efek Tyndall merupakan gejala terhamburnya berkas sinar atau cahaya oleh partikel koloid. Oleh karena itu, efek ini bisa digunakan untuk membedakan antara koloid dan larutan. Yang kedua adalah gerak Brown. Pada tahun 1927, seorang botanis asal Skotlandia, Robert Brown, berhasil mengamati gerakan partikel koloid. Pengamatan itu membuktikan bahwa partikel koloid tidak pernah berada pada kondisi stasioner atau diam, melainkan akan bergerak dengan lintasan lurus dan arahnya tak menentu. Jika diamati melalui mikroskop ultra, gerakan partikel koloid berbentuk zigzag. Pergerakan inilah yang disebut gerak Brown. Semakin kecil ukuran partikel koloid, semakin cepat gerakan Brown yang terjadi. Yang ketiga adalah absorpsi. Absorpsi adalah peristiwa terserapnya ion atau senyawa lain oleh permukaan koloid. Contohnya saat menjernihkan air menggunakan tawas. Jadi tawasnya digunakan sebagai penjernih air karena memiliki kemampuan untuk menyerap polutan di dalam air. Yang keempat adalah muatan koloid. Koloid dibedakan menjadi dua berdasarkan muatannya, yaitu koloid bermuatan positif dan koloid bermuatan negatif. Yang kelima adalah koagulasi koloid. Koagulasi merupakan peristiwa menggumpalnya koloid membentuk endapan. Terjadinya koagulasi dipengaruhi oleh pemanasan pendinginan, pengadukan, atau penambahan asam. Contoh koagulasi adalah saat menambahkan sedikit senyawa asam ke dalam susu. Akibat penambahan asam tersebut, susu akan mengalami penggumpalan yang akan membentuk suatu endapan. Sifat-sifat koloid yang keenam ada koloid pelindung.
Koloid pelindung adalah koloid yang mampu melindungi koloid lain agar tidak mengalami koagulasi. Koloid pelindung merupakan bentuk campuran kasar yang ditambahkan ke dalam suatu sistem koloid agar stabil. Koloid pelindung berfungsi sebagai pelindung muatan koloid tersebut, sehingga partikel koloid tidak menggumpal atau terpisah dari mediumnya. Yang ketujuh, dialisis. Dialisis adalah penghilangan ion-ion pengganggu dari suatu koloid atau proses pemisahan koloid dari ion-ion pengotornya. Koloid yang akan dimurnikan dari pengotornya dimasukkan ke dalam kantong koloid yang terbuat dari selaput semi-permeabel. Dialisis ini dilakukan dengan cara mengalirkan cairan melalui membran semi-permeabel yang berfungsi sebagai penyaring. Kedelapan, elektroforesis. Elektroforesis yaitu metode untuk memisahkan partikel koloid bermuatan menggunakan arus listrik. Elektroforesis dapat digunakan untuk mendeteksi muatan partikel koloid. Contohnya adalah pergerakan sol emas ketika diberikan medan listrik. Hasil elektroforesis ini bisa digunakan untuk mengetahui jenis muatan koloid. Yang kesembilan ada koloid liofil dan liofov. Koloid liofil adalah koloid yang mempunyai gaya tarik-menarik besar antara partikel terdispersi dengan partikel pendispersinya. Koloid liofil merupakan koloid yang mampu mengadsorpsi cairan sehingga terbentuk selubung di sekitar koloid. Contohnya adalah agar-agar. Sedangkan koloid liofov adalah koloid yang tidak memiliki gaya tarik-menarik antara partikel pendispersi dengan partikel terdispersi. Koloid liofov merupakan koloid yang tidak mengadsorpsi cairan, dengan syarat cairan tersebut harus netral atau tidak bermuatan. Contohnya adalah sol belerang. Oke, selanjutnya ada cara pembuatan koloid. Cara pertama yaitu cara kondensasi. Cara kondensasi merupakan cara untuk membentuk koloid melalui proses pengumpulan partikel larutan agar menjadi partikel koloid. Pengumpulan tersebut bisa dilakukan dengan metode berikut. Metode reaksi pengendapan yang dilakukan dengan cara mencampurkan larutan elektrolit agar dihasilkan endapan. Contohnya adalah AgNO3 plus NaCl menjadi AgCl plus NaNO3. Selanjutnya ada reaksi hidrolisis. Metode ini dilakukan dengan cara mencampurkan suatu zat dengan air. Contohnya AlCl3 plus H2O menjadi AlOH3 plus HCl. Berikutnya ada reaksi redoks. Sesuai namanya, metode ini menggunakan reaksi redoks untuk membentuk sistem koloid. Contohnya adalah AuCl3 plus HCOH menjadi Au plus HCl plus HCOH. Metode terakhir adalah reaksi pergeseran. Contoh reaksi pergeseran bisa dilihat pada proses pembuatan Sol AS2S3. Sol AS2S3 dibuat dengan cara mengalirkan gas H2S ke dalam larutan H3ASO3 encer pada suhu tertentu. Adapun contohnya adalah 2H3ASO3 plus 3H2S menjadi 6H2O plus AS2S3. Selanjutnya ada cara dispersi. Dispersi merupakan cara pembuatan koloid yang berasal dari suspensi. Pembuatan koloid dengan cara dispersi dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, Bussur-Bredig, kedua, mekanik, ketiga, peptisasi, dan keempat, homogenisasi. Nah, kita masuk dulu yang pertama yaitu cara Bussur-Bredig. Pembuatan koloid dengan cara Bussur-Bredig sering juga disebut elektrodispersi. Cara ini dilakukan untuk membuat partikel fase terdispersi menggunakan loncatan bunga api listrik yang bertegangan tinggi. Cara ini banyak digunakan untuk membuat sol logam. Jadi logam akan didispersikan sebagai elektrode yang dihubungkan dengan sumber arus listrik bertegangan tinggi. Loncatan bunga api listrik yang muncul di antara kedua elektrode akan menguapkan sebagian logam. Uap logam yang terbentuk dalam medium dispersi akan menyublim dan membentuk partikel halus. Cara Bussur-Bredig biasa digunakan untuk membuat sol emas dan sol platina. Yang kedua ada cara mekanik. Pembuatan koloid dengan cara mekanik dilakukan dengan cara menggerus zat padat hingga halus, lalu didispersikan ke dalam medium pendispersi. Namun pada proses ini, fase terdispersi
mengalami penggumpalan sehingga perlu ditambahkan stabilizer atau zat penstabil. Contoh pada pembuatan mentega, tinta, dan cat. Lalu yang ketiga ada cara peptisasi. Cara peptisasi adalah cara pembuatan koloid dengan jalan memecah partikel zat yang mengendap dalam medium pendispersi air menjadi berukuran partikel koloid. Proses ini diikuti dengan penambahan suatu elektrolit atau dengan menghilangkan ion elektrolit penyebab pengendapan. Nah, contohnya peptisasi ada pada pembuatan sol agar-agar, pembuatan sol gelatin, dan pembuatan sol aluminium OH3. Lalu yang terakhir ada cara homogenisasi. Homogenisasi adalah cara yang digunakan untuk membuat suatu zat menjadi homogen dan berukuran partikel koloid. Misal untuk membuat koloid tipe emulsi seperti susu. Pada pembuatan susu, partikel lemak pada susu diperkecil hingga berukuran partikel koloid. Caranya yaitu dengan melewatkan zat tersebut melalui lubang berpori yang mempunyai tekanan tinggi. Apabila partikel lemak dengan ukuran partikel koloid sudah terbentuk, zat tersebut kemudian didispersikan ke dalam medium pendispersinya. Oke, selanjutnya manfaat koloid dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, koloid biasa digunakan dalam bentuk industri kosmetik untuk membuat foundation, sampo, pembersih wajah, deodoran, dan pelembab badan. Yang kedua, dalam industri tekstil, koloid biasa dimanfaatkan dalam bentuk sol untuk membuat warna pakaian. Yang ketiga, dalam industri farmasi, koloid digunakan dalam bentuk sol untuk membuat obat-obatan. Yang keempat, dalam industri sabun, koloid dihasilkan dalam bentuk emulsi, contohnya sabun dan deterjen. Kelima, dalam bentuk makanan, koloid bisa ditemukan dalam kecap, saus, susu, mayones, hingga mentega. Dan yang terakhir, elektroforesis bisa digunakan untuk mengidentifikasi DNA.